Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita buka majlis kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niat untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kepada diri kita sendiri, kemudian kepada anak-anak cucu kita agar menjadi anak yang saleh dan salehah, dan juga kepada kerabat kita, jamaah kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan tidak sehat, baik pikiran, fisik maupun batin mereka. Kita doakan dengan sebab suratul Fatihah Allah angkat penyakit-penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, baik kesembuhan fisik, jasmani maupun kesembuhan hati dan pikiran mereka. Dan juga kita berdoa Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani, mudah-mudahan kitab yang kita pelajari dan kita baca dipermudahkan Allah kita untuk mengamalkannya dan memahaminya. Lihazinnya wa likulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika kita bersyukur, yakinlah hati, pikiran, jiwa kita akan selalu aman dan tenang, karena itulah kebahagiaan yang hakikinya orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat itu memberi ruang kepada kita untuk diprioritaskan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahli syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di pagi yang berbahagia ini insyaallah kita masuk ke pokok bahasan yang baru. Kemarin kita bahas bagaimana muasyarah bil khaliq, adab kita bergaul kepada Allah, dan juga tidak hanya kepada sang khaliq, juga muasyarah kita bil khalqi, dengan makhluk. Ada tata krama, etika, adab kita ketika kita beribadah kepada Allah. Ada juga adab kita kepada makhluk. Nah, untuk pagi ini insyaallah kita akan pokok bahasannya al-faslu fi adabil alim, adab-adab orang yang berilmu. Apa sih adabnya bagi orang yang berilmu? Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun jabatannya, adab adalah segala-galanya. Ya. Apalagi kita kadang-kadang melihat adab perilaku makhluk bangsa kita juga, kadang-kadang rakyat juga penduduknya. Benarlah kata Sayyidina Alim, wa ahluhu mutakifuna lal isyan, penduduknya banyak beritikaf, berlama-lama di tempat maksiat. Yang sedih lagi, kita baru disebarkan oleh tontonan yang tidak sangat menarik, tetapi membuat perasaan, pikiran, hati kita menjadi begitu sakit. Kita minta cek, benarkah video beredar itu? 34 orang main pedang di sebuah hotel yang diciduk oleh aparat dalam keadaan bugil. Nah, kita minta cek, benarkah? Tabayun kita, tapi tidak satupun yang bisa mentabayunnya. Tetapi katanya video itu benar. Kalau benar, apakah kita mau jadi Venezuela yang terbaru? Ya, setelah mereka meratifikasi, membolehkan mereka untuk sejenis berhubungan, sehingga Allah gugur, gegerkan dengan gempa. Akibatnya tidak kurang 6.000-an lebih yang sudah tewas. Apakah kita ingin seperti itu? Makanya mohon dukungannya dari lapis akar rumput, baik gerakan orang per orang, dai per dai,
ormas per ormas. MUI sedang bergerak untuk melahirkan undang-undang tindak pidana LGBT. Maka sekarang sudah dikaji secara akademik rancang undang-undangnya. Akan diminta serahkan pemerintah, serahkan ke DPR untuk diproses secara formal kenegaraan kita. Karena memang perilaku-perilaku seperti itu tidak hanya besar-besar, tapi bagian dari jarimah. Jarimah itu adalah pelanggaran kejahatan. Nah, ketika dia merupakan suatu kejahatan, ada delik yang harus ditegakkan karena masuk bagian dari tindak kepidanaan. Di Indonesia belum ada tindak pidana tentang LGBT ini. Baru masuk kemarin, tetapi hanya the hidden, tidak menjadi butir yang jelas ketika masuk di sistem undang-undang pertahanan kita. Itu pun masih banyak yang ingin menghapuskannya. MUI bergerak mengusulkan rancangan undang-undang tentang tindak pidana LGBT ini yang sudah sangat masif. Ya. Kita hanya ingin menjaga mungkin diri kita terjaga. Pasangan kita mungkin terselamatkan, anak cucu kita yang kita jaga. Jangan sampai mereka berhalusinasi, berimajinasi, mengalihkan keinginan hasrat naluriah yang Allah anugerahkan secara hakiki sebagai qadariyah manusia untuk menyalurkan kemauan birahinya, jangan sampai salah tempatnya. Ya, kita sangat sedih hal-hal seperti itu. Kalau demikian kita memang mengundang kemurkaan Allah, mengundang kemarahan Allah. Digoyang saja bumi ini seperibu detik aja kita sudah kalang kabut. Ya, jangan sampai itu sengaja kita undang untuk mendatangkan bahaya bagi umat kita, bagi anak cucu kita yang belum apa-apa pun, baru lahir kah, yang tidak punya dosa apapun, menimpa akibat dari perilaku wa ahluhu mu'takifuna lal isyan. Ketika penduduk negerinya banyak iktikaf, banyak berlama-lama di tempat-tempat maksiat. Baik, itu sekedar intermezzo, kita saling dukung untuk kebaikan negeri kita. Andainya di sini katakan, jika engkau adalah seorang yang alim, maka ada adab yang harus kita dahulukan dari diri kita, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Maka di sini dikatakan, jika engkau seorang yang alim, yang berilmu, maka paling tidak ada 17 adab. Ya, dalam kitab Hidayah Salikin juga termasuk dalam kitab Maraqil Ubudiyah Imam Nawawi itu mengatakan paling sedikit ada 17 adab yang harus kita miliki dari dalam diri kita sendiri, baik datangnya karena muncul dari respon dari luar maupun dari diri kita sendiri. Maka di sini dikatakan adab yang pertama dari 17 itu, ketika seorang yang alim menerima pertanyaan dari audiens ataukah dari murid-muridnya, dari santri-santrinya yang ditujukannya kepada dirinya, apapun bentuk pertanyaan, kita tetap harus sabar, kita harus tetap menjaga ketenangan emosi kita, jangan marah-marah. Ini gara-gara anak bertanya timbul, tersulut emosi kita. Tetap harus kita jaga. Ya, memang kadang-kadang ketika kita masih aktif guru, ada memang kadang yang mengundang pertanyaan. Kita tidak mengukur kualitas pertanyaan, yang kadang-kadang membangkitkan kemarahan. Pengetahuan kalau sudah kita tampilkan, kita sadur dengan anak-anak didik kita, tapi sudah kita bawa dengan rasa emosi, iya, ruginya bukan si anak tapi kita sendiri. Karena kita sudah menabrak adab seorang yang berilmu, harus ketika menerima pertanyaan tenang, sabar, jangan marah-marah. Ya. Apalagi pengetahuan yang diajar dengan sifat kemarahan itu sudah hilang jalur cepat untuk anak-anak bisa memahaminya.
Maka tetap seorang alim, orang berilmu, ketika ada pertanyaan, apapun berbentuk pertanyaannya, tetap harus diterima dengan sabar, dengan tenang, jangan sampai menggerutu. Ya. Dan nanti ada juga adab seorang yang menuntut ilmu, adab seorang santri, ada nanti. Tapi sini adab-adab bagi orang-orang yang berilmu, bagi para guru mungkin di sini. Kemudian adab yang kedua, tidak terburu-buru dalam segala urusan. Ketika menjawab pertanyaan, misalnya kan tidak perlu terburu-buru. Tenang saja dalam segala urusan, karena keterburu-buruan itu, ketergesa-gesa itu kan adalah perilakunya setan kan. Jadi tidak perlu terburu-buru, tenang saja. Apalagi merespon pertanyaan, sekali pertanyaan itu kadang-kadang mungkin ya mengundang amarah, emosi, tapi tetap tenang. Karena memang ada kadang-kadang pertanyaan itu muncul, kita cerita apa, yang ditanya yang mana lagi misalnya kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang baik, izin guru, saya ingin bertanya dari luar konteks permasalahan. Nah itu masih ada etika. Tapi tetap seorang alim, seorang gurunya, ya jangan termudah terburu-buru. Ya tenang, ya. Karena ketenangan itu membuat kita menjadi tetap dalam keadaan posisi normal, aman, dan nyaman. Tidak terburu-buru dalam segala urusan. Yang ketiga, duduk dengan penuh wibawa, disertai ketenangan, dan menundukkan kepala pada saat kita yang perlu kita menunggak itu melihat keabdian kita, tapi tetap nunduk kepala itu bukan berarti kita harus nunduk terus, bukan. Itu menandakan simbol kerendahan hati kita. Ya. Jangan orang bertanya kita celeng mata kita kan, tahu celeng loh. Lah besar gitu mata kita kan. Nah, itu tenang saja, tidak usah terpengaruh dengan keadaan demikian itu. Memang ada kadang-kadang pada saat rapat tertentu memang ada gaya yang membuat situasi untuk mencari, mendeteksi hal-hal yang ingin kita inginkan. Ya, apakah dalam satu sidang orang ini pro kemana, dukung siapa, anti kepada siapa, boleh kita explore istilahnya. Kita bikin suasana mungkin kadang-kadang agak hangat, ya, agar tahu mana yang pro, mana yang kontra misalnya kan. Itu strategi. Nah, tapi tetap dalam orang berilmu ketika dalam suatu taklim, pengajian, pengajaran. Nah, seorang alim duduknya itu harus punya jangan mentang-mentang misalnya duduk di bawah, bahasa kita kena hati ngejulur kaki lah kadang-kadang kan. Tanpa sadar kadang-kadang tersingkaplah kain kan. Nah, itu kan bahayanya kan. Ya, bukan lagi lutut yang lihat, peluru hampir kelihatan lah kan. Nah, itu kan bahaya. Iya, itu kan bahaya seperti itu kan. Yang keempat, tidak bersikap sombong kepada semua manusia. Jangan sekali-kali karena kita orang alim timbul perasaan bahwa kita lebih. Kemarin kan ketua kita hari Sabtu pernah mengatakan bahwa orang sombong itu kadang-kadang dengan ilmunya. Itu hati-hati di situ. Banyak karena merasa dirinya tinggi muncul kesombongan. Maaf dan ampun, manusia ini tidak ada yang menang dengan Azazil keilmuannya. Ya, baginda Rasulullah yang mampu mengalahkan Azazil itu. Luar biasa. Tapi karena akhlaknya, adabnya, kesombongannya, akibatnya dia menjadi orang yang terhina dari Azazil yang mendapat gelar Al-Muqarrabun di sisi Allah. Akhirnya berubah menjadi iblis. Orang yang terputus dari rahmat Allah. Iblis kan mananya dari ablasa yublisu iblisan, isim masdarnya orang yang terputus kasih sayang Allah. Nah, jadi bagi orang alim tidak bersikap sombong kepada semua manusia kecuali terhadap orang-orang yang akan zalim. Nah, boleh. Contoh, ada sebuah ungkapan dalam kitab Tadhil Qaul, ala tiyah fa innahu sadaqah. Kalau ada orang yang sombong sekali duit, kalau kita diam tambah melonjak. Ya sudah, perlu kita sombongi.
untuk jangan sampai dia berlaku zalim lagi, sombong. Nah, untuk hal seperti itu boleh. Cerita bahasa Bangka sekapur ancup, dunianya kelilingnya, kecil enggak dunia kelilingnya. Kami sampai ke samudera alam tidak nyata juga, kami lah sampai ke sana. Nah, agarnya diam, nyebur alam zahir baik, kita sampai alam non zahir kan. Nah, untuk menundukkan orang-orang seperti itu perlu, karena memang pada saat itu kita sedang bersedekah kepadanya, jangan muncul kesombongannya yang lain. Nah, maka bagi orang yang berilmu tidak ada perasaan sombong sekalipun dengan keilmuan yang dimilikinya. Tetapi ketika ada untuk menutup, untuk menahan orang yang zalim, lebih zalim, boleh. Ya. Kadang-kadang memang perlu gertak juga, kadang-kadang kan, walaupun kita ada ilmu tapi gertak juga perlu kan. Mengkarung itu, gertak mengkarung itu kan. Dah tiba gor kita lah terkejut. Nya kemana alam larinya lah kan. Nah, kan seperti itu. Makanya ada sikap tawaduk di situ, ya, tidak sombong kepada sesama manusia. Ya, kalau kita ulas lebih dalam kan, dalam Abdul Qadir Jailani mengatakan bagaimana dia mengajarkan kita ketika bertemu dengan orang yang lebih dari kita, bertemu dengan orang yang rendah dari kita, bertemu dengan orang yang lebih kecil dari kita, lebih usianya lebih muda dari kita, bertemu dengan orang yang tidak seiman dengan kita, ada etika-etikanya. Tetap kita tidak boleh sombong. Kemudian adab yang kelima, mengutamakan tawaduk di tempat-tempat pertemuan dan juga majelis-majelis. Tetap tawaduk. Tawaduk di depan manusia bukan rendah diri, tapi rendah hati. Rendah diri itu hanya kepada Allah. Rendah diri kita hanya kepada Allah. Tapi kepada manusia bukan rendah diri, tapi rendah hati. Minder kan tidak boleh. Ya, makanya tetap kita posisi dalam keadaan tawaduk, menjaga kerendahan hati kita. Karena orang tawaduk itu bukan berarti orang dah berilmu, bahkan mungkin lebih dalam keilmuannya. Ya. Air beriak itu bukan tanda tak dalam. Ya, air tenang bukan berarti tak berbuaya. Seperti itu kan. Kadang-kadang buaya ngintai harimau tuh dekat oil, kita cerita dekat TV itu kan, tenang, di harimau pergi minum, kelekep tangkup jengurnya kan. Seperti itu. Menamakan tawaduk tetap. Nah, ini tidak bermain dan bercanda-canda. Main bercanda ini maksudnya yang merusak rasa keimanan kita, menimbulkan hilang marwah kita. Tapi bercanda dalam hal-hal ada edukasi, ada nilai-nilai yang kita harapkan muncul dari semangat keagamaan kita, ghirah, itu boleh saja. Apakah Rasulullah tidak pernah bercanda? Nah, tapi candanya bukan menimbulkan sesuatu yang memalukan. Para sahabat itu kan sering kali-kali kan bercanda di antara mereka di tengah Rasul. Cerita sederhana, Sayyidina Ali dengan cerdasnya. Ketika para sahabat makan kurma, bijinya dikumpulkan di depan Sayyidina Ali. Ketika Rasulullah datang, para sahabat lain, ya Habibullah, ya Rasulullah, tuh lihat Ali itu, banyaknya makan kurma. Itu ditaruh di depan Sayyidina Ali, biji kurma. Ali pun cerdas. Alhamdulillah ya Rasulullah, saya masih makan isi kurma, tapi sahabat-sahabat lain sama biji-bijinya. Nah, itu kan bentuk canda yang ada edukasinya. Ketika Rasulullah bersama Aisyah, tiba-tiba perempuan tua datang bertanya, apakah saya masuk surga? Tidak, kata Rasulullah. Sempat perempuan itu sedih. Sampai Aisyah ngomong, kenapa demikian ya Rasulullah? Itu karena orang di surga dia orang tua, mudik kali. Nah, jadi dah khawatir, walaupunlah 80, 70, ketika di surga nanti dia fisiknya yang laki-laki seperti Adam, gagah perkasa, yang perempuan Siti Hawa. Dia umur 70, 80, 17 dek. Pokok mudik kali. Nah, gagah perkasa. Dia tidak bermain dan bercanda yang bisa menimbulkan rasa malu bagi orang lain. Tetap adab yang ketujuh, tunjukkan kasih sayang kepada orang-orang audien kalau kita guru dengan siswa kita. Tapi menunjukkan kasih sayang itu bukan ada niat nafsu.
nak ngipek misalnya kan, apa ngeliat amoy banyak misalnya. Nah, tapi tetap dalam hal kita membangkitkan semangatnya. Karena siswa kita umpamanya, tidak usah banyak-banyak, ada 10 orang, 10 macam lah. Ya. Anak kita 2 orang, 2 macam kenaknya kan. Jadi pandai-pandai kita bagaimana kita, bukan tidak boleh kita mendidiknya. Yang tidak boleh itu mukul sembarang tempat. Tapi mukul pada tempat tertentu boleh. Di pondok lu bagaimana kita 2 posisi, 2 lokasi. 2 posisi dan 2 lokasi yang tempat mukul. Tapak tangan dan tapak kaki. Ya. Bahkan mukul itu tidak tanggung-tanggung, rutan. Ya, ya. Tapi alhamdulillah, yang dipukul itu bukan fisik kita, tapi iblis yang sedang numpang di badan kita. Nyingkir iblisnya tuh. Tapi kadang-kadang memang kita merasakan sekolah tahun 73 ketika di tingkat SD, SMP salah satu. Ketika kita disuruh mengerjakan soal ke depan, tiba-tiba kita dapat menyelesaikan permasalahan itu. Ingat betul, kami peringat pengalaman sendiri. Ketika disuruh menyelesaikan fungsi kodrat, persamaan kodrat, untuk mencari harga X1, X2-nya. Tiba-tiba sekali kita kembali ke tempat duduk kita, langsung dipukul dengan mister. Bukan mister kayu, kerupuk tuh. Ini dulu mister kan tebel-tebel, pancak meranti batu tuh dibuat tuh. Ya kena punggung, pahamlah badan anak kelas SMP kelas 1. Terkejut orang. Nah, artinya apa? Sedemikian rupa seorang guru kita, dia membangun karakter kita untuk tepat waktu mengerjakannya. Bukan salah, kelebihan waktu. Mengkini anak salah juga masih kita betulkan. Bukan kekurangan waktu, malah lebih waktu. Nah, itu tapi ada kalanya. Ketika kita memperbaiki menunjukkan kasih sayang dengan cara, ya ada juga guru kadang-kadang kan dia keliling, duduk di posisi siswanya. Bukan ingin apa-apa, karena problem itu bermacam-macam. Apalagi input siswa kita itu dari segi kodran kodran pertama masih enak, kata kawan, orang tuanya mampu, anaknya mampu, masih enak. Tapi ketika kita berada di kodran keempat, anaknya tidak mampu, orang tuanya pun ada semangat, ya sudah, perlu kita motivasi. Ya kalau misalnya susu jadi keju, itu normal, itu bahan baku. Tapi kalau ubi jadi keju, itu yang luar biasa tuh. Artinya ada ruang kepada kita dengan pola pendidikan lebih menampilkan kasih sayang, ya, terhadap santri kita, terhadap siswa kita, sehingga kita perlakukan dengan cara yang baik. Kemudian ke-8, ini tantangan berat juga bagi orang berilmu, adabnya memperbaiki santrinya, siswanya yang bebel. Dan perlu kadang-kadang bimbingan yang tersendiri. Karena semua anak itu cerdas, ada yang bebel, yang lambat. Apalagi pengalaman kami sendiri yang bergerak ngajar matematika. Ya. Ketika matematika itu diasumsi siswa santri itu sudah menakutkan, sudah sangat berat. Tiba-tiba gurunya pun garang, macam harimau. Lah pelajarannya susah, gurunya garang. Tidak akan bakal dapat. Lah kita pun dengan cara yang bijak, tampilkan dengan cara yang kita ikhtiarkan agar anak-anak akrab. Tapi tetap akan ada tantangan kita, ada yang paham. Karena tidak seluruhnya. Karena makanya tidak ada kewajiban bagi kita ketika seorang yang alim mengajar siswanya atau santri atau audiennya wajib paham, tidak ada. Cuma kita sampaikan. Ya, kalau dia wajib pintar, letih kita, dusi kita kepada Allah. Tapi Allah tidak membebani kita seperti itu. Sudah kita sampai atau belum? Dapatnya beda-beda. Informasi saja kita sama sumbernya. Tapi ketika nerimanya disuruh mengulang oleh audien kan beda-beda. Ada lebih, ada kurangnya. Jadi tetap kita bagi seorang yang alim
berikhtiar bagaimana audiennya. Bahkan kalau dalam suatu majelis ilmu di sekolahkah, itu tetap kita. Maka sekarang ini enak di sekolah-sekolah ini, benar Pak Kepala Sekolah, dek istilah siswa dek naik kok. Ibarat mendulu kan, mirah sekian. Bahasa Indonesia ada boleh merah, agama adalah merah, dek naik. Sekarang tidak boleh. Sekolah mengeluarkan siswa saja kena itu masalahnya, meningkatkan DO, drop out. Nah, itu tantangan yang ada sekarang ini. Jadi tetap kita berikhtiar bagaimana memperhatikan siswa-siswa yang lambat ketika transfer ilmu itu, mereka memahaminya. Kemudian tidak memarahi siswa yang bebal dan juga tidak menyindirnya atau menyingkirnya. Tetap harus kita tempel bahkan, ya. Karena maaf dan ampun, dia mungkin secara intelektual dia lemah, tapi secara emosional bahkan lebih cerdas. Kita banyak ketemu ya anak yang cerdas ketika sekolah, ketika temu gurunya, setahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian, karena merasa dia sudah punya ilmu, sudah hebat dari gurunya, mungkin dia tidak memandang sebelah dengan guru. Tapi ada anak yang mungkin tidak cerdas di sekolah, 10 tahun kemudian dia masih perhatian. Jangan kita anggap remeh, bahkan perhatian mereka lebih kadang-kadang. Karena kita merasakan di lapangan bagaimana perlakuan mereka kepada kita, guru-gurunya. Jadi tetap kita berikhtiar, seburuk apapun santri kita, siswa kita, tetap harus kita ikhtiarkan bimbing. Hari itu mungkin dia buruk, hari itu mungkin dia tidak cerdas, tapi lain kali mungkin lebih cerdas, lebih baik kehidupannya. Maka ada pesan oleh orang-orang tua kita, jangan pernah mendorong orang ke dalam lubang, tapi ikhtiarkan orang yang dalam lubang itu kita angkat. Karena hari itu mungkin dia buruk, tapi entah kapan mungkin dia lebih baik dari kita. Maka ada filosofis itu yang diajar orang tua kita. Jangan pernah mendorong orang untuk masuk ke dalam sebuah lubang, tapi angkat orang yang berada di lubang itu untuk diberi ruang agar dia bisa sederajat dengan orang-orang sekitarnya. Memperbaiki ya, tidak memarahi siswa yang bodoh, yang bebal. Karena hakikatnya bodoh itu tidak ada. Mau tidak kita mengembangkan diri kita dengan belajar. Karena semuanya sudah Allah berikan kekuatan masing-masing. Yang sedihnya kalau emosional dan spiritualnya bodoh itu yang susah kita. Jadi kalau otaknya masih bisa kita olah. Tetap yang ke-10, tidak sombong, tidak segan, dan tidak malu mengatakan saya tidak tahu, atau mengatakan wallahu a'lam jika masalah tidak jelas dan tidak diketahui. Seorang alim, seorang guru, jangan sungkan kalau memang tidak tahu, jawab tidak tahu. Atau bisa mohon beri ruang pada saya untuk saya kaji lagi, saya pelajari lagi, saya cari sumber yang lebih baik. Jangan sungkan. Karena Rasulullah juga pernah ditanya dalam sebuah hadis ini, riwayat Hakim dan Ahmad, apa pertanyaannya? Dalam sebuah hadis itu dikatakan, inna rajulan sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayul bilad asyar, faqala la adri hatta as'ala Jibril, fasa'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Rasulullah ada dipertanyakan seorang laki-laki, negeri mana yang paling buruk? Orang ditanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, negeri mana yang paling buruk? Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu, nanti hingga saya bertanya kepada Jibril. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab kepada Rasulullah, saya tidak tahu. Nanti saya tanya kepada Allah, Rabbul Izzah, pemilik jagat raya ini. Artinya apa? Ada pembelajaran kepada kita di situ. Ketika kita tidak ada permasalahan, kita tidak bisa menjawabnya, jangan sungkan mengatakan wallahu a'lam. Minimal seperti itu diajarkan. Atau bahasa kita, maaf belum paham tentang itu. Apakah jatuh hina? Tidak.
Itulah adab etika. Ketika orang berilmu, ketika ditanya mas permasalahan dia tidak malu mengatakan bahwa dia tidak tahu. Karena dia akan berikhtiar untuk mencari jawaban. Karena Rasulullah juga pernah kejadian seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah ketika ditanya hal-hal tertentu masalah duniawiyah, sehingga suatu saat karena sahabat bertanya untuk mengetahui bagaimanakah ciri anjing yang sudah baligh. Bayangkan anjing yang sudah baligh, apa cirinya? Sehingga suatu saat Rasulullah ke perkampungan Badui, di mana Badui itu kebunnya ada banyak anjing. Ketika itu Rasulullah bertanya ke dengan Badui itu, apa ciri asuk telah baligh? Pernah dengar dalam biologi ada tidak kira-kira bahas tuh? Yang Pak Dokter ada tidak? Belajar SMA lu di biologi atau SMP ngajarkan ciri anjing sudah baligh? Dan tidak ada. Maka kata Badui itu, apa katanya? Ciri anjing itu, wahai Rasulullah, cirinya dia sudah baligh, dia kencing, ngangkat kaki. Nah, cirinya lah baligh. Maka ketika dia kecil, kan tidak sama kucing juga. Ketika dia masih kecil, anak-anaknya, anak bulok. Nah, kencingnya kan tidak pernah angkat kaki. Duduk posisi kaki 4 itulah. Tapi ketika dia sudah dewasa, bagi yang jantan, dia kan selalu angkat kaki itu. Nah, anjing juga demikian, ciri dia. Nah, jadi tidak sungkan, tidak malu ketika misalnya menyangkut masalah-masalah yang kita bukan ahlinya. Maka kata Rasulullah, akibat dari peristiwa itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham dengan duniamu. Ya. Jadi kita tidak sungkan ketika kita tidak tahu, ungkapkan bahwa saya tidak tahu. Bukan satu kehinaan. Itulah bagi orang yang ngerti suatu yang berjiwa besar. Kemudian yang ke-11, karena ada 17 nih kan. Yang ke-11, memusatkan perhatian kepada penanya dan memahami pertanyaan untuk menjawab masalahnya. Ketika orang bertanya, pandang orangnya. Minimal kita catat atau kita dengar dengan sesama. Untuk agar jelas, jangan kita memandang sebelah mata kepada orang bertanya. Sekecil apapun masalah pertanyaan itu, tetap harus kita lihat orang yang bertanya itu. Karena ketika dia bertanya, merasa sesuatu itu, dia respon dengan baik. Ini orang bertanya, cacak dek tahu. Main HP ke lah kan. Nah, jangan sampai beri ruang kepada mereka, karena ketika sama juga ketika kita bertanya dia retak orang macam mana kira-kira, kalau nyaman juga. Nah, kita ukur seperti itu. Jadi ketika orang bertanya, dengar, pahami, ya. Karena dimaklumi, ya. Siapapun bertanya kita anggap adalah orang yang sedang mencari pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Kita makanya tidak boleh malik muka, istilahnya buang muka karena menganggap pertanyaannya sepele, nggak nyanyi. Jangan, tidak boleh, tidak terima. Mungkin dari pertanyaan itu ada pembelajaran untuk kita yang kita tidak tahu sebelumnya. Kemudian yang ke-12, menerima dalil yang benar dan mendengarkannya meskipun dari lawan, karena mengikuti kebenaran adalah wajib. Kita kadang-kadang ada dalil yang kita kemukakan, sementara ada orang melakukan dalil yang lebih kuat, lebih rojih. Nah, kita harus terima, jangan merasa gengsi, tetap terima. Karena mengikuti yang benar itulah wajib hukumnya. Jangan yang membisikkan yang menyesatkan, jangan. Tapi kalau membisikkan yang baik, kita terima. Sering kali kita diskusi kadang-kadang atau muzakarah. Ya, kadang-kadang kita sering ikuti diskusi ketika masalah-masalah keagamaan. Fatwa misalnya. Kita kan berhimpun dengan orang-orang hebat. Ya, bukan Al-Quran hadis yang mereka sudah hafal itu. Kitab butir per butir, posisi di halaman berapa, di baris keberapa, posisi mana, mereka sangat paham. Berdebat, tapi enaknya apa? Selesai itu senyum-senyum. Ya, istilah kalangan lain itu apa? Geger suatu masalah, kemudian gergeran nyelesainya kan. Nah, seperti itulah. Jadi ada kalanya muzakarah kita berdalil dengan dalil yang jelas,
yang sumbernya, tapi tetap kita saling menghormati. Kadang-kadang maaf, ada sebagian orang alim itu ketika muzakarah seperti itu, ingat betul ketika bicara masalah di Padang Panjang dulu, fatwa rokok. Anda siapa pur ngejar seperti itu kan? Ya tapi lah seninya kan, mau memberi argumen. Ya kita terima. Tidak hanya sekali itu, banyak peristiwa-peristiwa. Ketika 2006 kita hadir sama ulama di Ponorogo, apa ya? Ketika bicara masalah taswiyatul manhaj, menyamai mindset kita, persepsi kita dalam hal bagaimana manhaj fatwa itu. Asik dengan dalil-dalil, dengan sumber-sumber kitab yang ada. Emosi di situ bukan emosi karena nafsu, tapi emosi untuk menegakkan agar orang lain paham dengan dalil yang kita majukan. Nah itu kan seni. Nah hal seperti itu tetap kita harus terima ketika ada dalil yang lebih kokoh, yang lebih benar dan spesifik, ya terima. Jangan malu. Ketika dalil kita lemah, ada yang mengatakan dalil yang lebih baik, ya kita terima. Kemudian adab yang ke-13 bagi orang yang berilmu, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika bersalah, sekalipun kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah dari dirinya. Jangan pernah, kadang-kadang kita gengsi karena muncul masukan dari orang kita anggap lebih rendah. Mungkin dari anak kita lah kadang-kadang masukan. Jangan kita anggap bahwa kita lebih mumpuni, kita lebih hebat. Tidak, kita harus terima. Tunduk kepada kebenaran ketika datang nasihat yang baik. Banyak pembelajaran-pembelajaran ya kepada kita. Rasulullah juga menunjukkan bagaimana para sahabat juga, para tabi'in juga, ketika ada orang beri masukan yang kadang-kadang di luar nalar kita, tapi kenyataan dia tembus melihat sesuatu yang lain, ya diterima. Ya, jangan sungkan ketika ada yang beri masukan, sekalipun kedudukannya mungkin ya anak kecil lah. Kita ingat cerita bagaimana seorang ulama besar, kita berhadapan dengan Imam Hanafi kecil. Dia merasa, ya kan, di Kufah pada masa itu. Kufah itu Baghdad sekarang. Itu kan luar biasa, seorang ulama besar di Kufah ya, ketika berbicara masalah ketauhidan, datang si Hanafi kecil bertanya, apa gawi Allah sekarang ini? Bingung sang ulama menjawabnya. Dia tanya, apa gawi Allah sekarang ini? Iya. Bagi mungkin kena anak kecil pertanyaan, anggapnya agak sepele kan, main-main. Tapi tidak, ternyata serius. Sehingga bingung sang ulama jawab. Maka apa kata Hanafi kecil? Mohon Syekh turun, izinkan saya naik. Turun Syekh tadi dengan kewibawaannya, naiklah Imam Hanafi kecil. Inilah kerja Allah, menurunkan seorang Syekh dan menaikkan seorang anak kecil ke panggung. Itu kan kecerdasan yang luar biasa. Tapi bisa menerima hal-hal seperti itu. Jadi tunduk kepada kebenaran. Yang ke-14, melarang siswa mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ada nomenklatur kadang-kadang antara fardu ain dengan fardu kifayah. Mana dulu kita pelajari? Fardu ain dulu. Masalah taharah kan fardu ain. Mandi jenazah fardu kifayah. Kelak dulu. Fardu ain kita dahulukan. Bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji itu kan fardu ain semua kita mempelajarinya. Nahu, sorob, itu kan nanti dulu. Di segi masalah fardu ain dan fardu kifayah. Apalagi ilmu-ilmu yang keruan jata'ah. Maka ketika ilmu agama menyangkut masalah apa, kemaslahatan, tidak begitu menarik. Ketika ada ilmu yang sebelah ngajar ilmu cara melet, tertarik misalnya kan. Nah itu boleh kita. Kadang-kadang kan santri, siswa kita pernah jadi santri juga. Ketika begitu
belajar, ingat betul tuh ketika pokok bahasan masih di surah Al-Baqarah, tafsir Jalalain. Begitu hatam Baqarah, tanya santri, karena ngaji luar bukan ngaji formal di sekelas, komunitas anak Bangka lah. Di situ kita berdebat. Ada yang minta langsung ngaji pindah ke surah Jin, ada minta surah Yusuf, ya kan? Ada minta ke surah An-Naml setelah itu. Kita punya motif masing-masing. Ketika bicara surah Jin, karena terbuai di pondok itu bagaimana mampu mengalah apa mendudukkan 1000 jin misalnya kan, ilmu jin. Ada ketika belajar Nabi Yusuf itu untuk bagaimana jadi orang ganteng. Ketika belajar An-Naml bagaimana bisa menunduk orang, karena ada ilmu Nabi Sulaiman kan jadi situ kan. Nah itu, nah sang guru pun harus memahaminya, karena kadang-kadang juga ada hal-hal tertentu yang mana harus dahulukan. Ya. Kemudian yang ke-15, melarang siswa untuk mengharapkan selain ridho Allah. Tetap kita harus ridho Allah. Apapun yang kita selalu dahulukan lillah kita, karena untuk mengharap ridho Allah. Yang ke-16, kita mencegah santri kita untuk sibuk ngejar yang ilmu-ilmu fardu kifayah. Dahulukan tadi kami katakan ilmu-ilmu yang fardu ain. Yang ke-17, mengutamakan memperbaiki diri sendiri sebelum menyuruh orang. Kita jadi qudwatul hasanah. Kita yang menjadi tidak hanya bil lisan, tapi maka hal kita, pribadi kita menjadi contoh bagi yang lain. Maka menjadi qudwatul hasanah. Kita dulu, jangan sampai kita nyampaikan, kita tidak melaksanakan. Karena kita kena ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la, betapa besar murka Allah kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan. Kita jadi kedua, kita yang mendahulu mempraktekkan itu sebelum kita memberi pengajaran dan juga pembelajaran kepada audien kita. Mungkin itu 17 adab bagi orang alim dalam kitab Hidayah Salikin dan juga dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semua. Kita tutup dengan doa kalau tidak ada diskusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmati wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana babal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal halim. Allahumma yassir umurana hadzal yawm umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la ta'sir, rabbi tammim bi khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.